Baik, selamat pagi semua. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan mulai kuliah online lagi untuk kelas KAP 19.2 dengan mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Untuk submaterinya adalah materi mengenal proses, ya, di mana kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu ada proses perhitungan ya dari komponen text box. Ya, terus kemudian ada juga beberapa inputan yang muncul otomatis ya dengan pengenalan event prosedur, loss focus dan change. Nah, ini untuk kali ini kita akan memodifikasi dari pertemuan kita kemarin ya. Kita nanti akan membuat suatu fungsi simpan ke daftar. Ya, yang mana untuk daftarnya itu kita nanti membutuhkan komponen list box. Nah, ini sambil menunggu yang lain. Nah, ini sudah masuk Mbak Asa Indri. Ya, Mbak Asa Indri, halo Mbak Asa Indri. Gimana untuk suara saya sampai di sana, enggak? Ayo untuk yang lain. Halo, tes kamera, aktifkan kamera. Ya, Pak. Ya, sip. Yang lain mana ini? Mas Arjuna, Bintang, Gresita, Rizda, Taufik, Yunita, dan Zaneta. Di total ada 8 orang ini ya. Jadi sekali lagi untuk perkuliahan ini ya sebagai prasyarat untuk presensi, saya mewajibkan untuk bertatap muka di depan kamera yaitu 30 menit ke depan minimal ya. Oke, sambil kita tunggu untuk yang lain biar masuk dulu ya. Sebelum saya mulai, saya akan menyiapkan dulu untuk bahan-bahan ajar saya ya. Indri, yang lain sudah dikasih tahu ya? Udah. Ya. Siapa lagi yang mau masuk ini? Kok belum kelihatan? Ya, Gresita barusan masuk. Kemudian ada Zaneta Salma juga baru masuk. Yunita Sinta Dewi barusan masuk. Enggak. Ya, baik, karena di sini sudah ada 4 orang, ini lebih baik saya mulai aja langsung ya. Jadi sekali lagi untuk semua rekan-rekan mahasiswa, untuk prasyarat presensi ya, saya harapkan Anda stay atau bertahan di depan kamera, tolong kameranya dinyalakan semua. Ya, minimal 30 menit ke depan ya, sekali lagi minimal 30 menit ke depan. Terus kemudian untuk bahan nanti akan saya sampaikan dan saya harapkan setelah saya memberikan penjelasan Anda
bisa mencoba langsung ya, atau mungkin nanti malam ya dari bahan yang saya sampaikan. Yang lain untuk kameranya tolong dinyalakan, Indri, Janeta, Bintang, Yunita. Ya, coba kameranya diaktifkan. Terus kemudian selama nanti saya memberikan penjelasan, saya harapkan bisa tenang ya. Tenang, ya. Terus kemudian ketika nanti saya sudah selesai dan memberikan atau menyampaikan siapa yang mau bertanya atau ada yang mau disampaikan, baru nanti Anda boleh menyampaikan secara langsung atau melalui chat ya. Jadi di pojok sebelah kanan itu ada ruangan chat ya yang bisa Anda gunakan tanpa mengganggu proses perkuliahan online ini. Gitu ya. Baik, sepertinya sudah hadir 5 siswa ini ya. Ini akan saya langsung mulai saja. Ya, Taufik Brian juga sudah masuk. Oke. Baik, di sini sudah ada 5 peserta perkuliahan ya. Saya mulai saja langsung. Di minggu kemarin ya, di minggu kemarin kita mulai perkuliahan untuk pengenalan ya. Jadi pengenalan ruang kerja di salah satu tool ya, sebagai tool untuk interaksi manusia dengan komputer, yaitu bahasa pemrograman Visual Basic ya, pengenalan form, kemudian ada ruang kerja Visual Basic, dan juga pengenalan beberapa penggunaan event prosedur ya, sebagaimana Visual Basic ini bersifat event driven programming ya. Jadi Visual Basic atau program akan menjalankan sederetan perintah ketika ada salah satu event ya yang mengalami kejadian ya atau mendapatkan kejadian dari pengguna. Nah, untuk minggu kemarin tentunya Anda masih ingat bahwa kejadian itu adalah pada saat formnya diklik ya, formnya diklik ya, seketika itu juga di dalamnya ada kode program yang langsung bereaksi. Untuk yang lain yang kameranya masih gelap atau mungkin belum dinyalakan, coba dinyalakan dulu. Zaneta, Bintang, Anandia, Arjuna, dan Mas Taufik ini kok gelap ya, apa lampu mati ini ya, atau mungkin di dalam kamar dimatikan ini. Ya, Mas Taufik, Mas Arjuna, kameranya Biar dinyalakan. remote kota, Pak. Gimana? Biar remote kota. Oh, gitu ya. Oke. Ya. Oke, jadi saya harapkan semuanya mengikuti perkuliahan ini ya. Baik, langsung saya mulai saja. Untuk bahan berikutnya, ya kita nanti juga akan pengenalan beberapa event prosedur, ya beberapa event prosedur, dan juga kita akan mengenal beberapa penggunaan komponen. Anda bisa melihat untuk bahan PDF di sini di job sheet 2 ini mengenal penggunaan text box, ya, terus kemudian mengenal penggunaan comment button dan penggunaan variabel. Nah, nanti untuk penjelasan variabel lebih detailnya nanti ada pembahasan lagi. Oke. Okay? Baik, untuk membuat proyek baru seperti biasa Anda membuka salah satu tool bahasa pemrograman yaitu pemrograman Visual Basic. Ya, terus kemudian untuk proyeknya silakan Anda berikan nama bebas, ya. Terus formnya juga beri nama bebas. Kemudian silakan desain, ya, desain bentuk formnya seperti yang ada di bahan ini, ya. Jadi di sini ada sebuah text box, kemudian ada 3 buah tombol atau comment button yang berfungsi yang pertama menampilkan tanggal, kemudian menampilkan pesan, dan hapus teks.
Oke. Terus untuk pengaturan, ya pengaturan dari beberapa komponen ini silakan Anda sesuaikan dengan tabel properti. Ya, sesuaikan dengan tabel properti yang mana untuk komponen form atau objek form berikan name apa, ya, kemudian captionnya bebas. Ya, yang caption di dalam properti form ini fungsinya untuk memberikan title bar, ya, atau judul form, formulir, judul. Terus kemudian ada komponen text box, ya, name-nya Anda beri nama txt1. Ya, terus properti teksnya dikosongi ya, jangan Anda tulis kosongkan, tidak ya. Karena kadang ada yang terlalu polos, ya untuk properti teksnya ditulis kosongkan, nah, tidak ya. Jadi teksnya dikosongi aja. Terus penggunaan comment button, ya untuk name-nya apa-apa silakan Anda sesuaikan dengan tabel properti yang ada di sini. Baik, ini akan saya desain dulu, ya bentuknya seperti ini. Kita ke apa namanya ke form VB, ini akan saya switch ya ke form VB. Oke, ya kita sudah masuk ke form Visual Basic ya. Di sini saya akan mendesain tampilan seperti yang ada di bahan tadi. Ya, jadi sebuah text box. Ya, saya beri nama yaitu txt1. Ya, terus kemudian ada beberapa buah tombol. Ya, yang di sini untuk pesannya adalah tampilkan tanggal, tampilkan pesan dan hapus teks. Ya, untuk caption. Pak belum tampil Pak yang Visual Basic-nya. Visual Basic-nya belum tampil. Belum. Oke, sebentar. Sudah? Sudah. Oke. Tadi lupa ngeklik. Ulangi Pak. Ya, baik, saya ulangi. Untuk tampil form Visual Basic, ya. Jadi saya akan mendesain tampilan yang sama dengan bahan tadi, dengan tujuan untuk ya memberikan beberapa inputan ya ke dalam text box. Ya, text box-nya dibuat gede seperti ini. Terus dalam hal ini untuk pengaturan properti berupa pengaturan font, warna, latar belakang, itu nanti silakan Anda bisa explore sendiri ya di window properti ini. Ya, contohnya di properti font. Ya, fontnya saya pengen agak sedikit gede. Ya, bukan Tahuma, tapi saya ingin yang lain misalkan ya. Nanti silakan Anda explore sendiri. Itu ya. Oke, bebas. Terus untuk tombol, ya saya berikan nama tadi adalah ya, CMD tanggal, CMD pesan, dan CMD hapus. Name, ini ada CMD tanggal, captionnya tampilkan tanggal. Ya, barusan datang lagi Mbak Rizda Namira. Ya, sudah masuk. Apabila ada yang kurang jelas atau ada sesuatu yang mau disampaikan, langsung disampaikan, tidak apa-apa ya. Nanti kita cut sebentar, tidak apa-apa. Terus saya copy aja, saya paste. Nah, sekali lagi, untuk copy paste komponen, ya, mesti nanti akan muncul pertanyaan seperti ini. Ya, saya barusan tadi mengcopy tampilkan tanggal, saya akan mengkopikan komponen yang kedua, terus muncul pertanyaan seperti ini. You already have a control name. Nah, ini jawab no saja. Ya, jangan dijawab yes, tapi jawab no. Karena apa? Karena nanti ketika Anda jawab yes, akan muncul dua komponen dengan nama yang sama, tapi nomor indeksnya beda. Yang nanti kita bingung. Ya, karena kita masih dalam tahapan latihan, maka kita jawab no saja. Ya, dengan tujuan agar tiap-tiap komponen ini mempunyai nama atau name yang berbeda. Nah, ini saya berikan name CMD pesan. Ya, terus captionnya tampilkan pesan.
terus saya paste lagi untuk komponen yang ketiga, dan ini adalah hapus pesan. Ya, terus untuk name-nya CMD hapus. Baik, sudah ada 3 buah komponen. Nah, ini perataan ya. Untuk perataan nanti sifatnya bebas. Oke. Terus kemudian ini akan saya berikan perintah, ya, akan saya berikan perintah. Ya, kita kembali ke bahan tadi. Ya, baik. Yang pertama adalah apa ini ya? Tampilkan tanggal. Ya, ketika tampilkan tanggal saya klik, maka nanti akan muncul tanggalnya, tanggal berapa sekarang. Tentunya tanggalnya ngambil di sistem ya. Terus kemudian harinya hari apa. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada perintah private sub CMD tanggal. Ya, berarti private sub itu adalah event prosedur. Terus CMD tanggal adalah nama komponennya tadi. Terus klik adalah kejadiannya atau eventnya pada saat saya klik komponen tersebut. Ya, saya ulangi. Private sub ini merupakan event prosedur. Terus CMD tanggal ya, ini merupakan nama komponen tanggal tadi, tampilkan tanggal. Terus klik di sini adalah event atau kejadian pada saat tombol tersebut saya klik. Ya. Baik. Kemudian di dalamnya ada dim TGL. Nah, dim ini merupakan singkatan dimension atau suatu cara di mana Visual Basic akan mendaftarkan variabel ini di memori. Ya, jadi ada memori TGL, ya, variabel TGL yang didaftarkan di memori. Terus kemudian di sini ada tanda kutip tunggal. Ya, perhatikan di sini ada tanda kutip tunggal. Deklarasi variabel TGL. Artinya tanda kutip tunggal ini yang dinamakan dengan remark, ya, remark atau remark itu merupakan keterangan ya di dalam tubuh kode program yang tidak diproses oleh VB. Ya, sekali lagi tanda kutip tunggal di awal di sini ini adalah remark yang artinya merupakan keterangan di dalam tubuh kode program yang tidak dijalankan oleh VB. Dia hanya sebagai keterangan saja. Ya, baik. Sampai di sini bisa ngikuti ya semuanya ya. Ya. Grasita, Zaneta, Asa Indri, Rizda, dan yang lain bisa ya? Bisa. Oke, saya lanjutkan. Sampai mana tadi? Variabel ya, variabel tanggal. Di sini ada keterangan, tanda kutip tunggal ciri khasnya ya, keterangan. Format tampilan tanggal yang diinginkan adalah harinya muncul, terus tanggalnya muncul, bulan juga tahunnya muncul. Ya, di sini di bawahnya ada TGL, nah, ini format atau rumus pemberian nilai ya. Jadi sebelah kiri sama dengan adalah tujuan, ya, terus sebelah kanan sama dengan adalah sumber. Ya, jadi destination sama dengan source, sumber. Sumbernya dari mana? Dari perintah ini. Nah, sebenarnya perintahnya hanya date ini saja ini. Date. Ini merupakan perintah yang digunakan oleh VB untuk mengambil informasi waktu ya berupa tanggal di sistem komputer. Ya, jadi sistem komputer di Anda itu kalau tanggalnya belum update hari ini, misalkan komputernya itu baterai CMOS-nya habis ya, dia tentunya akan memunculkan tanggal di pojok kanan bawah biasanya. Ya, itu tanggalnya tanggal buatan dulu 2002 atau mungkin tahun 2000 ya. Nah, itu jadi date ini sekali lagi mengambil informasi data tanggal. Terus kemudian karena saya menginginkan format yang berbeda, ya maka di sini sebelumnya ada fungsi format. Ya, jadi perintah format ini nanti akan menjadikan format yang kita inginkan itu seperti apa. Ya, jadi format kurung buka, ya parameter date
ya mengambil informasi tanggal dan tanggal pada sistem. Terus dengan format, ya ini dengan format D, ya, bahwa D ini singkatannya adalah DAY, D hari, ya. Nah, terus kok D-nya 4 kali, maka nanti akan memunculkan data hari secara penuh. Ya, jika Senin ya muncul Senin, Selasa ya Selasa, Rabu yang muncul informasi Rabu. Ya, jadi ini merupakan simbol ya, D ini simbol day. Koma, ya. Terus D 2 kali akan memunculkan informasi tanggal. Ya, tanggalnya ini adalah tanggal 2 digit. Ya, jadi maksudnya gini, D1 dan D2 itu bedanya ketika D2, kalau tanggal 1 sampai 9, ya maka di depannya ada tambahan 0. Ya, tanggal 1 berarti tanggal 01. Tanggal 2 berarti tanggal 02. Begitu seterusnya. Terus kalau D-nya 1, ya, D-nya 1 berarti tanggalnya itu muncul 1 digit, ya, ketika tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Ya, tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Terus M 3 kali. Nah, M 3 kali itu nanti untuk memunculkan informasi bulan, month, ya, dalam bahasa Inggris ya, month, bulan. Nah, kok M-nya 3, nah makanya akan muncul data bulan, bulannya itu ya 3 huruf. Kalau bulan Januari yang muncul bulan Jan, Februari Feb, Maret Mar, April APR, ya, Juni Jun dan seterusnya. Nah, kalau pengen komplit nanti silakan dan rubah M-nya itu 4. Ya, nanti akan muncul data bulannya komplit Januari ya Januari dan seterusnya. Kemudian Y ini singkatan dari year, tahun. Ya, kok 4 munculnya? Ya nanti akan muncul 4 digit full. Ya, tahun 2020 yang muncul 2020. Kalau Anda pengen hanya 2 digit saja, Anda bisa nyoba nanti. Ya, Y-nya dimunculkan hanya YY seperti itu. Oke. Terus yang di dalam tanda kutip ini, tanda kutip ganda, itu nanti selain huruf D, M, dan Y akan muncul apa adanya. Ya, contohnya apa? Koma. Nanti akan muncul apa adanya. Saya nggak pengen koma, saya pengennya sama dengan. Boleh, silakan Anda coba nanti. Ya, jadi sekali lagi, yang di dalam tanda kutip ganda ini nanti akan muncul apa adanya selain huruf D, M, dan Y. Kalau D, M, Y ini kan simbol ya, untuk memunculkan data hari ataupun tanggal, M untuk bulan, dan Y untuk year, tahun. Baik, lanjut. Berikutnya adalah informasi data hari, tanggal, bulan, dan tahun tadi akan tersimpan dalam variabel TGL. Ya, tersimpan dalam variabel TGL. Terus lanjut ke baris bawahnya. Teks 1.text sama dengan, ya, akan muncul keterangan sekarang hari dan tanggal titik 2. Ya, Anda perhatikan di sini. Ya. Sekarang hari dan tanggal. Perhatikan di sini. Yang di dalam tanda kutip ganda ya akan muncul apa adanya. Ya, terus kemudian di sini ada simbol plus. Nah, simbol plus ini fungsinya adalah menggabungkan data. Ya, jadi dari data string sekarang hari dan tanggal nanti akan ada tambahan nilai dari variabel TGL. Isinya apa? Nah, isinya yang sesuai dengan perintah di atasnya tadi. Ya, ada muncul informasi hari, tanggal, bulan, dan tahun. Jadi simbol plus ini sifatnya bukan menjumlahkan, bukan ya, tapi dia menggabungkan data string. Nah, ini dinamakan dengan concat, proses concat kalau dalam bahasa pemrograman ya. Proses concatenation namanya. Plus. Baik, nah ini kita coba dulu ya. Saya akan switch ke ruangan VB-nya. New share, kita ke VB share. Ya.
Baik, tadi tampilkan tanggal, eventnya adalah klik. Maka tombol ini akan saya klik 2 kali. Ya, ketika kita melakukan klik 2 kali salah satu komponen dalam VB, maka akan masuk ke event default atau event bawaan. Nah, kebetulan untuk comment button ini, kalau saya klik 2 kali, eventnya adalah klik defaultnya. Ya, tinggal kita berikan perintah. Yang pertama tadi ada dim, ya, nama variabelnya adalah tgl, ya, terus kemudian di bawahnya ada apa tadi? Untuk remark-remark akan saya abaikan ya. Remark itu tadi keterangan apa tadi? Deklarasi variabel tgl ya. Jadi ciri khasnya warnanya hijau. Ya, warnanya hijau. Lanjut, tgl sama dengan format tadi date ya, koma format date tadi ada tanda kutip ganda D 4 kali koma D 2 kali koma spasi ya M 3 kali spasi Y 4 kali tanda kutip kurung tutup ya. Terus lanjut saya akan memunculkan ke txt1 tadi belum saya kasih name ya. Oh, masih teks 1 ya. Untuk name-nya saya akan rubah menjadi txt1. Oke. txt1 titik, nah, itu ciri khas ya. Jadi gini, saya akan memberikan nilai suatu properti, yaitu propertinya adalah titik teks. Ya, ketika nama komponennya saya tulis titik kok nggak muncul, misalkan ini ya, ini kan angka 1 ya, akan saya rubah menjadi huruf L. Ya, kan hampir mirip nih. Ketika saya titik, kok nggak muncul daftar propertinya, maka nama komponen ini bisa Anda curigai kurang tepat dalam penulisannya. Ya, saya ulangi. Ketika Anda menuliskan nama objek titik, kok nggak muncul daftar propertinya, maka Anda harus ngecek dulu, ya, nama komponennya ini sudah benar atau belum. Ya, oh ternyata setelah saya cek, ini bukan huruf L, tapi angka 1. Nah, beda ya, angka 1 dan huruf L ya. Oke, terus saya titik. Nah, baru muncul daftar propertinya. Oke, saya lanjut. .text sama dengan tanda kutip ganda. Sekarang hari dan tanggal titik 2 tanda kutip terus gabung. Nah, ini ya, plus yaitu gabung. Akan saya gabungkan dengan nilai pada variabel tgl. Ya. Oke, kita coba. Saya jalankan. Ya, akan saya klik tampilkan tanggal. Nah, ini kan seolah-olah itu sistemnya tahu, oh ternyata sekarang hari Rabu. Ya, tanggal 8 April 2020. Ya, terus akan kita coba untuk modifikasi lain nanti silakan dicoba ya. Kalau M-nya tak buat 2 apakah boleh? Apakah bisa? Coba aja. Ya, M-nya 2. Saya coba jalankan, tampilkan tanggal. Oh, ternyata muncul 2 digit angka ya. Kalau M-nya saya buat full 4-4-nya, apakah bisa? Coba aja. Ya, 4-4-nya saya jalankan lagi. Oh, ternyata muncul full. Ya, bukan secara 3 digit tadi ya. 3 apa namanya karakter APR ya, tapi akan muncul keseluruhan. Itu ya. Ini untuk tampilkan tanggal. Terus kemudian kita lanjutkan tampilkan pesan. Ya, tampilkan pesan, kita kembali ke bahan PDF. Oke, share. Ya. Oke, tampilkan pesan. Private set CMD pesan klik. Ya, teks1.text sama dengan belajar Visual Basic atau pesannya apalah. Ya, nanti bisa Anda ganti untuk pesannya ini.
bebas, ya. New share, kita masuk ke VB lagi. Ada yang nyanyi-nyanyi itu, siapa itu? Baik, saya akan masuk ke form untuk tampilkan pesan. Ya. Jadi tombolnya kita klik 2 kali. Jadi intinya private sub ini itu boleh Anda ketik manual, tapi WIPI juga sudah menyediakan otomatis sebenarnya. Ya, jadi Anda hanya tinggal menuliskan nilai atau kode-kode program di antara private sub dan nsub. Begitu ya. Oke, pesannya adalah txt 1.teks sama dengan ya. Pesannya bebas nanti ya. Sekarang Indonesia lagi wabah apa? Corona. Hati-hati ya guys. Nah, bebas pesannya lah ya. Oke, kita jalankan. Tampilkan tanggal masih aktif. Ya. Terus kemudian tampilkan pesan. Ya, seperti itu. Terus hapus pesan. Nah, hapus pesan ini tidak terus txt1.delete tidak ya. Tapi pesan yang sifatnya kosong. Ya, berarti langsung cmd hapus, klik ya, txt 1.teks sama dengan kosong. Ya, jadi kosong di sini adalah tanda kutip ganda 2 kali. Itu sudah menghapus informasi yang ada di dalam sini. Nah, begitu ya. Baik, sampai di sini bisa ngikuti semuanya? Halo? Bisa. Yes, Yunita. Siapa tadi? Asma Indri. Bisa ngikuti semua ya? Bisa. Oke. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini? Ada yang kurang paham dari apa yang saya jelaskan tadi? Rizda, Grace, Sita, Yunita Sinta mungkin, Mas Bintang, Mas Arjuna. Waktu kita kurang 10 menit ini. Cukup ya? Oke, saya lanjutkan sedikit. Ya, saya tambahkan sedikit. Pak, itu memunculkan informasi tanggal. Kalau jam apakah bisa? Kan gitu. Oke, kita coba saja. Kita tampilkan tanggal dan jam. Ya. Yang nyetel radio mungkin bisa dimatikan dulu ya. Oke, saya akan menambahkan tampilkan informasi jam. Ya, tampilkan jam. Ya, hampir sama dengan tampilkan tanggal. Ya, ini saya bisa copy paste ya. Ini codingnya kita copy, terus saya paste di sini. Cuman kita merubah beberapa variabelnya saja. Untuk TGL saya rubah jam, ya, jam. Terus tanggal kita rubah jam semua. Formatnya kalau tanggal kan bahasa Inggrisnya kan date. Ternyata kalau jam bahasa Inggrisnya apa? Jam bahasa Inggrisnya? Clock. 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 Date dan time, ya benar. Ya, time. Ya. Nah, karena time itu waktu, berarti informasi di dalamnya apa? Jam, menit, detik. Kalau jam bahasa Inggrisnya apa? Apa? Haur, haur, misalnya haur ya, itu disingkat H. Ya, terus menit ya menit ya. Menit, terus detik
Bahasa Inggrisnya detik apa? Second. Ya, oke. Second. S. Nah, untuk jam kan ada tanda titik di tengahnya ya. Itu bisa Anda tambahkan ya seperti ini. Nah, biar informasinya komplit, maka karena kan ada 2 digit semua itu ya. HH, MM, dan SS. Oke, ini teks 1, ini tadi jam ya. Sekarang pukul, nah kan gini kan, pukul, terus variabel jamnya main. Kita coba. Tampilkan tanggal masih fungsi, tampilkan pesan, hapus pesan. Sekarang tampilkan jam. Oke, bisa. Ya. Sekarang jam 4.11 lebih 4 menit, detiknya ke 25. Pada saat saya klik ini. Kalau pengen update gimana? Ya, Anda harus setiap detik sekali ngeklik ini. Nah, setiap detik sekali ngeklik ini. Ya, dah? Jalan terus itu. Nah, begitu ya. Nah, nanti bisa Anda coba untuk latihan ini. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin untuk semuanya. Halo, halo. Belum ada, Pak. Sudah cukup ya? Baik, karena waktunya sudah mau habis, kurang berapa menit aja ini. Saya akhiri dulu cukup sekian ya. Anda di rumah tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Jangan lupa selalu cuci tangan ya, sebelum dan sesudah keluar mungkin ya. Itu bisa meminimalisir wabah ini mungkin ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri dulu cukup sekian ya. Ini sudah saya centangi untuk yang absensi ya. Untuk bahan ini sudah saya berikan belum ya? Bahan-bahan PDF dan softwarenya mungkin belum ya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, kalau sudah, Anda bisa langsung mencoba untuk bahannya di worksheet 2. Ya, worksheet 2 ini. Jadi mengenal text box, comment button, dan variabel. Oke, saya kira seperti itu. Cukup sekian ya. Mungkin bisa kita lanjutkan minggu depan. Dan sampai jumpa.